Masih semangat? Masih semangat atau tidak? Masih ya, oke kalau gitu kita cek dulu semangatnya. Boleh hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang dipanggil gajah. Kalau kau senang hati panggil gajah. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini bersama saya Rina akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan satwa liar dan langka mamalia darat terbesar Indonesia yang bernama gajah. Di sini kami akan hadirkan dua gajah Sumatera yang bernama Lulu dan juga Sasha. Oke, dalam hitungan ketiga kita panggil Lulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Lulu. Kita panggil Sasha juga yuk. 1, 2, 3, Sasha. Iya dia sudah hadir kedua gajah kami yang bernama Lulu dan juga Sasha. Selanjutnya kedua gajah kami akan memberikan salam spesial kepada kita semua. Inilah dia mereka menyampaikan selamat datang di panggung gajah. Di sini kedua gajah kami tidak hadir sendirian. Di samping kanan panggung ada gajah Lulu. Kali ini bersama Kak Nanang. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Nanang. Oke, di samping kiri ada gajah Sasha. Kali ini bersama dengan Kak Jack. Kita panggil bersama ya. Halo Kak Jack. Kita beri tepuk tangan dong untuk mereka semua. Saya perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia terdapat dua genus gajah. Ada gajah Asia dan juga gajah Afrika. Lalu bagaimana sih cara untuk membedakan antara kedua genus gajah tersebut? Sahabat satwa sangat mudah loh untuk membedakan antara gajah Asia dan juga gajah Afrika. Yang pertama, kita bisa perhatikan dari ukuran telinga mereka. Pada gajah Asia, ukuran telinganya cenderung lebih kecil. Sedangkan pada gajah Afrika, ukuran telinganya cenderung lebih besar dan juga lebih lebar. Selain berfungsi untuk mendengar, telinga gajah juga berfungsi sebagai termoregulator atau sebagai pengatur suhu tubuh. Gajah akan mengibas-ibaskan telinganya untuk menyesuaikan suhu tubuh terhadap suhu lingkungan. Selanjutnya kita bisa melihat perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika dari pertumbuhan gading mereka. Afrika, baik gajah jantan maupun gajah betina, keduanya sama-sama memiliki gading yang panjang dan juga kuat. Sedangkan pada gajah Asia, hanya gajah jantan saja yang memiliki gading yang panjang dan juga kuat. Pada gajah Asia betina, gadingnya cenderung kecil, rapuh, bahkan tidak nampak sama sekali. Bila Anda perhatikan, apakah kedua gajah kami terlihat gadingnya? Terlihat atau tidak? Tidak ya, benar sekali. Karena kedua gajah yang hadir di hadapan Anda ini adalah gajah Asia yang berjenis kelamin betina. Mereka berasal dari Pulau Sumatera. Memiliki nama latin yaitu Elephas maximus sumatranus. Selanjutnya kita bisa melihat perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika dari satu hal yang ikonik yaitu belalai mereka. Pada gajah Asia mereka memiliki satu ruas jari yang terdapat pada bagian atas ujung belalai gajah. Sedangkan pada gajah Afrika mereka memiliki dua ruas jari yang terdapat pada bagian atas dan bawah ujung belalainya. Belalai gajah ini berfungsi untuk mengambil air, baik air untuk mandi maupun air untuk minum. Selain itu, gajah juga menggunakan belalainya untuk mengambil makanan. Seperti satu buah pisang, gajah akan menjepit buah pisang tersebut menggunakan ruas jari yang terdapat pada ujung belalainya.
Lalu bagaimana sih jika ukuran makanannya lebih besar lagi, seperti buah pepaya? Gajah akan melingkarkan belalainya untuk mengambil makanan dengan ukuran besar, kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Oke, sudah kita ketahui bersama ya bagaimana perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika. Selanjutnya, kita akan melakukan program training and conditioning. Di Taman Safari Indonesia, kita melakukan program ini secara berkala untuk mengetahui apakah keadaan gajah kami dalam sehat atau sedang sakit. Oke, sudah bersiap ya Gajah Lulu dan Gajah Sasha? Program training and conditioning yang pertama adalah telinga. Para petugas medis akan mengambil sampel darah yang terdapat pada telinga gajah untuk kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium untuk diketahui apakah gajah kami dalam keadaan normal atau sedang sakit. Program training and conditioning yang kedua adalah kaki. Gajah akan menunjukkan berapa sih jumlah kuku pada kaki mereka. Pada gajah Asia, mereka memiliki kuku yang berjumlah 5 pada kaki depan. Sedangkan pada kaki belakang hanya berjumlah 4 kuku. Lain lagi dengan gajah Afrika, mereka hanya memiliki 4 kuku kaki depan dan 3 kuku kaki belakang. Program training and conditioning yang ketiga adalah istirahat. Tentunya gajah juga membutuhkan waktu untuk beristirahat seperti kita manusia ya. Gajah biasanya menghabiskan untuk beristirahat selama 6 jam dalam 1 hari. Dan untuk mencapai posisi rebahan, gajah hanya menghabiskan waktu selama 30 menit sampai 1 jam saja. Sisanya gajah akan beristirahat dalam kondisi bersiaga atau berdiri. Program training and conditioning yang keempat adalah buka mulut dan juga gigi. Gajah Lulu dan Gajah Sasha akan menunjukkan bagaimana sih isi dari mulut mereka. Pada gajah yang sehat, mulutnya berwarna pink dan tidak berlendir. Terdiri dari 24 struktur gigi geraham yang terbagi menjadi 6 buah pada bagian atas dan bawah pada masing-masing sisi kiri dan juga kanan mulut mereka. Bagi program training and conditioning yang kelima adalah gajah kami akan menunjukkan sisi belakang dari tubuh mereka. Gajah Lulu dan Gajah Sasha, balik kanan, gerak. Oke, inilah dia kedua gajah kami menunjukkan sisi belakang dari tubuh mereka. Gajah memiliki bantalan lemak yang amat tebal yang terdapat pada telapak kaki mereka. Akan ditunjukkan ya oleh Gajah Lulu dan Gajah Sasha. Inilah dia bantalan lemak yang mereka miliki. Bantalan lemak ini berfungsi untuk menopang berat bobot tubuh mereka. Sehingga ketika gajah berjalan, tidak terdengar sama sekali langkah kakinya. Padahal saat ini bobot badan Gajah Lulu dan Gajah Sasha adalah 1,3 ton. Tapi sungguh luar biasa ya, tidak terdengar sama sekali langkah kakinya. Pada gajah yang sehat, mereka memiliki guratan-guratan atau batikan-batikan yang terdapat pada kaki mereka. Tentunya Gajah Lulu dan Gajah Sasha selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Selanjutnya, gajah-gajah kami akan memberikan satu hal yang spesial yang akan diberikan kepada perawat satwa mereka, disebut sebagai keeper. Dan secara khusus perawat satwa gajah disebut sebagai mahot. Gajah ini adalah satwa yang hidupnya secara berkelompok. Namun uniknya kelompok mereka dipimpin oleh gajah betina. Karena diketahui gajah betina memiliki intelijensi yang lebih tinggi daripada gajah jantan. Padahal secara volume otak, gajah jantan volume otak lebih besar daripada gajah betina. Gajah sendiri adalah satwa herbivora, artinya mereka memakan buah-buahan, dedaunan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oke, kita nantikan bersama kira-kira apa ya yang akan dilakukan gajah-gajah kami terhadap perawat satwa mereka.
gajah ini sangat terbatas loh, hanya sejauh 10 meter saja. Sisanya penglihatan gajah akan memberang. Karena dia sudah hadir bersama dengan Kak Bayu, akan diberikan kalungan bunga oleh Gajah Lulu sebagai bentuk terima kasih dan cinta kasihnya kepada Maha Bayu. Oke, sudah bersiap kali ini Gajah Lulu. Inilah dia akan memberikan kalungan bunga. Terima kasih Kak Bayu sudah merawat kami dengan penuh kasih sayang. Oke, kira-kira di sini sahabat satwa ada yang mau juga dikalungi bunga Gajah Lulu? Ada yang mau? Oke, kakaknya boleh berdiri dulu. Saya mau ngasih pertanyaan dulu tapi ya. Oke, bisa berdiri dulu. Oke, nanti kalau benar bisa maju ke depan ya. Pertanyaannya adalah berasal dari manakah kedua gajah kami? Berdiri dulu boleh? Dari mana? Dari Pulau Sumatera ya. Kalau gitu kita tanya deh ke Gajah Lulu. Sasha, emang bener kalian dari Pulau Sumatera? Bener ya, gajahnya mengangguk. Oke, boleh maju ke depan. Akan dibantu oleh Kak Khalid. Oke, boleh langsung ke sebelah sini Kak. Oke, boleh ke sebelah kiri sini. Kita kenal dulu boleh ya, namanya siapa? Kak Aziza, sebelumnya udah pernah berinteraksi dengan gajah? Belum pernah, sudah siap? Oke, siap. Bisa ikuti arahan dari Kak Bayu ya. Oke, buat keluarganya dari Kak Aziza bisa menyiapkan kamera Anda ya. Kita abadikan bersama momen pada sore hari ini. Gajah Lulu akan memberikan satu hal yang spesial, yaitu berupa kalungan bunga yang akan diberikan kepada Kak Aziza. Oke, sudah bersiap kali ini Gajah Lulu? Oke, selamat datang Kak Aziza di Solo Safari. Oke, boleh diulang kembali? Oke, diulang lagi. Diulang kembali oleh Gajah Lulu. Nah, dia akan kembali bersiap nih. Bersiap-siap ya Kak Aziza. Oke, kali ini akan kembali diulang oleh Gajah Lulu bersama dengan Kak Nanang. Sudah kembali bersiap. Inilah dia akan memberikan kalungan bunga. Oke, selamat datang Kak Lulu di Solo Safari. Oke, Kak Aziza juga berkesempatan untuk memberi makan Gajah Lulu. Oke, ada lagi. Tangan kirinya boleh sambil ngelus, gak apa-apa Kak. Oke, masih ada lagi. Oke, masih ada satu lagi sambil ngelus, gak apa-apa. Oke, Kak Aziza, gimana rasanya berinteraksi bersama gajah kami nih? Lucu ya gajahnya, seru? Seneng? Oke, terima kasih Kak Aziza, bisa dikembalikan ke Kak Bayu ya. Presentasi pada sore hari ini, saya Rina bersama dengan Hamahat Solo Safari pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya akan kami keluarkan gajah-gajah yang berukuran lebih besar lagi. Adalah Dian dan juga Manohara. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman spesial memberi makan gajah secara langsung, Anda bisa membeli feeding gajah yang ada pada kiri Anda. Mari kita rasakan bersama bagaimana pengalaman spesial memberi makan gajah secara langsung. Kami juga menghimbau sebelum meninggalkan tempat duduk untuk memeriksa kembali barang bawaan Anda.